Selamat pagi anak-anakku, kita jumpa lagi di bulan Maret ini, di minggu yang terakhir. Tidak terasa waktu begitu sangat cepat berjalan. Hari ini, Miss Apri akan bawakan tentang tema manusia dan dosa. Karena kita sebentar lagi mau mendekati Paskah ya, kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini bersama anak-anak kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, di mana kami menyadari betapa Tuhan mengasihi kami. Kami akan begitu rupa mau mempersiapkan diri menjelang kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami sebagai umat-Mu yang diselamatkan bersyukur dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah tentang manusia dan dosa. Ya anak-anakku, kalian pasti mengerti benar dosa itu begitu rupa ada dalam hidup kita manusia. Dari bayi sampai sudah besar. Karena memang ada yang namanya dosa turunan begitu ya. Roma 3 ayat 23 berkata demikian anak-anakku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang ya, berarti mulai dari bayi sampai dewasa, sampai opa-oma, pastilah berdosa. Itulah yang dikatakan Roma 3 ayat 23. Alkitab mengatakan sebenarnya pada mulanya Allah tuh menciptakan alam semesta ini sungguh amat baik. Amat baik, berarti begitu sangat sempurna anak-anakku sekalian. Waktu manusia diciptakan Tuhan juga dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Demikian juga pada saat Allah menciptakan manusia. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi diciptakan begitu sangat mulia anak-anakku sekalian. Di dalam Taman Eden Allah menempatkan manusia. Allah menyediakan semua kebutuhan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Supaya apa? Hidupnya bahagia, tercukupi. Itu yang Tuhan sudah desain buat hidup kita anak-anakku. Dan pada mulanya juga ketika manusia diciptakan itu tanpa dosa. Dalam keadaan tanpa dosa manusia tuh mempunyai satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Satu hubungan yang erat, bisa bercakap-cakap begitu ya anak-anakku sekalian. Dan Tuhan menyiapkan semua kebutuhan manusia. Bahkan Tuhan bilang apa? Semua boleh kau makan. Semua. Mau buah anggur, buah pepaya, buah apa lagi? Buah manggis, banyak macam buah. Tetapi Tuhan bilang apa? Ada satu yang tidak boleh kau makan. Kau tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena kau akan mati. Mati di sini bukan mati secara jasmani anak-anakku, tapi mati secara rohani. Namun iblis tahu bahwa Allah memberikan perintah atau firman-Nya pertama kali kepada Adam dan Hawa. Dan saat itu juga ketika Hawa sedang berjalan, iblis yang dalam bentuk ular pada waktu itu datang mendekati Hawa dan membujuknya. Dan ternyata Hawa mau menerima bujukan iblis itu anak-anak. Dia tidak hanya makan sendiri, tapi dia ajak Adam. Dan Adam pun memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu anak-anakku sekalian. Ketika mereka sudah memakannya jelas Allah tahu. Allah tahu pada saat itu juga diri mereka mengalami satu perubahan, bukan dalam bentuknya tetapi di dalam diri mereka kaget ketika mereka menyadari ada rasa malu selama ini tidak ada anak-anakku. Kenapa? Karena mereka tidak ada dosa, dan pada saat mereka berdosa mulai timbul rasa kecemasan, ketakutan, gelisah, dan tiba-tiba Allah datang menjumpai mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu mereka ada di mana? Allah tahu.
Tapi mereka sedang menutupi diri mereka. Mereka menutupi diri mereka dengan daun-daun. Kenapa? Ada rasa malu anak-anakku. Itulah akibat dosa. Yang akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Sejak saat itu manusia hidup jauh dari Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa anak-anakku. Nah, sesungguhnya apa sih artinya dosa begitu ya? Seringkali kita berpikir dosa itu yang berbohong, mencuri, berkelahi dan sebagainya. Semua itu bukan arti dari dosa anak-anak. Itu contoh perbuatan dosa. Kalau arti dosa itu sendiri, yang kelas 6 pasti udah belajar kan ya, mengajarkan bahwa arti dosa itu sebenarnya meleset dari sasaran. Kalau kalian lihat tuh, kalau kalian belajar untuk melempar panah tuh ya, kan ada batasan lingkarannya. Kalau meleset dari tempat yang dituju itu namanya tidak tepat sasaran. Nah, samalah seperti itu anak-anak. Sebuah anak panah yang dibidikkan meleset daripada sasaran papan panahan itu sendiri. Nah, dosa itu juga meleset dari sasaran yang sudah Allah mau. Allah maunya begini tapi dilanggar. Jadi nggak tepat sasarannya. Dosa itu tindakan perbuatan yang boleh dikatakan yang tidak sesuai kehendak Allah. Jadi nggak tepat sasaran yang Allah mau. Manusia telah memberontak melawan Allah. Jadi tidak tepat sasaran yang Allah mau anak-anakku. Nah, Alkitab mengatakan bahwa semua orang tuh telah berbuat dosa. Seperti yang tadi kita baca Roma 3 ayat 23. Artinya semua orang baik tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Semuanya dari bayi juga sudah berdosa. Ada dua jenis dosa di dalam diri manusia, dosa asal dan dosa perbuatan kita sendiri. Itu perbuatan Roma 3 ayat 23. Dosa asal itu ada di Roma 5 ayat 21 sampai Roma 5 ayat 12 sampai 21. Nah, ini yang kita mau lihat anak-anakku sekalian. Dosa asal itu dosa yang dari Adam turun sampai ke kita zaman sekarang ini. Itu namanya dosa asal. Dari bayi kita juga sudah itu sudah ada dosa turunan. Kalau dosa aktual itu atau dosa perbuatan itu karena yang kita lakukan secara pribadi di kehidupan kita anak-anakku sehari-hari. Ada yang mungkin melawan orang tua, ada yang bertengkar dan sebagainya. Lalu apa akibat dosa itu anak-anakku sekalian? Yang pasti pertamanya bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Itu dia. Karena kenapa? Terpisah hidup kita langsung dari Allah. Karena Allah itu suci. Itu yang pertama, merusak hubungan kita dengan Allah. Akan mendapatkan hukuman yang kekal, itu pasti. Yang kedua, dosa itu merusak hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita dengan diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, jauh daripada Allah rasanya. Nah, itu menimbulkan apa? Rasa takut, cemas, gelisah, malu dan sebagainya. Itu akibat dosa. Tadi hubungan dengan Allah terpisah, dengan diri kita juga jadi tidak baik dengan diri kita sendiri, juga dengan sesama manusia, baik terhadap adik, saudara, teman dan sebagainya. Kita jadi rusak sesama kita, bisa saling bermusuhan, saling menyalahkan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dosa juga merusak hubungan antara manusia dengan ciptaan lainnya. Itu yang dikatakan akhirnya manusia tuh tidak peduli dengan lingkungannya, rusak ciptaan Tuhan ini, yang sehingga kamu lihat sendirilah. Ada banjir, bencana di mana-mana. Hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan itu nggak baik lagi. Tidak menjaga, jadi rusak anak-anakku sekalian. Itu yang keempat ya. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana cara menyelesaikannya? Supaya dosa manusia itu bisa ikatannya lepas dari kita begitu. Tidak mengikat kita. Satu-satunya cara, jawabannya adalah Allah datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus anak-anakku, untuk mati di kayu salib. Demi menebus dosa manusia, membebaskan manusia dari hukuman, serta tuh memperbaiki hubungan manusia dengan Allah.
Satu-satunya cuman itu caranya anak-anakku, tidak ada yang lain. Tidak ada cara yang lain. Lalu kalau kita udah tahu satu-satunya hanya Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya kita nih dosa kita diampuni, bebas dari hukuman yang kekal itu, serta hubungan kita dengan Allah tuh diperbaiki? Satu-satunya cara yaitu harus percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia. Satu-satunya cara ya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak-anakku sekalian. Nah, kalau demikian, apa ya yang harus saya lakukan? Coba pikirkan. Kalau satu-satunya cara hanya percaya menerima Dia sebagai Juru Selamat, berarti apa dong yang harus saya lakukan? Supaya dosa kita diampuni, bebas dari hukuman atas dosa, serta hubungan kita dengan Allah dapat diperbaiki? Ya, kita harus mengakui anak-anakku sekalian. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, harus jujur berarti ya. Gak usah diumpet-umpetin, Tuhan juga tahu. Akuin aja. Lalu setelah itu apa? Minta ampun kepada Yesus, pada Tuhan Yesus, dan bertobat. Jangan mengulangi lagi kesalahannya. Kalau bilang, aduh saya bisa jatuh, mintalah kekuatan kepada Tuhan dan benar-benarlah engkau selalu datang sama Tuhan. Jadi kita tidak kembali tergoda melakukan dosa yang sudah kita lakukan, anak-anakku. Mari, kalau kita udah tahu caranya, jangan tahan, jangan tunggu, jangan bilang, nanti saja. Tidak, mulai sekarang kita mau melakukannya, mengakui dosa kita yang kita lakukan, minta ampun. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar terbuka, bertobat, Tuhan mengampuni. Ingat anak-anakku, Tuhan Yesus mati di kayu salib buat engkau dan aku. Untuk apa? Supaya hidup kita diperbaiki. Mari sama-sama kita belajar untuk melakukan dengan cara yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita pun terlepas dari ikatan dosa. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bersama anak-anak kami boleh kembali diingatkan. Betapa dosa itu sangat mengikat manusia, menghalangi kami dengan Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan menolong kami untuk terus mengingat diri kami, untuk terus belajar melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Tuhan pimpin kami sebagai pengajar, Tuhan pimpin anak-anak kami juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.